Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz Omar Syadat selaku pengasuh Majelis Taklim dan Dzikir Al-Anwar. Yang terhormat Ustadz Afif dari Waki dan jamaah Al-Anwar semuanya, baik yang dari Warestari, Cipta Karya, Nizar, Sukodono, Nabila, Sanasmi, Surabaya, Buduran, dan dari mana saja. Alhamdulillah pada malam hari ini yang tadinya saya bayangkan hujan deras, bayangkan, tapi berdoa mudah-mudahan gak hujan. Alhamdulillah ini cuaca terang, kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita hadir di sini mendapatkan sesuai apa yang dengan niat kita, dan mudah-mudahan kita hadir di sini menjadi kehadiran yang diridhoi Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Anak muda ini nampaknya juga bertahan, dan alhamdulillah jumlahnya juga tambah banyak, dan mudah-mudahan seperti yang kapan hari sudah disampaikan, untuk majelis taklim ini yang paling dimohon satu, pada saat mauidhah hasanah ini tetap suasana khidmat, kemudian pada saat sholawatan juga khidmat, sehingga antara bapak-bapak yang usianya sudah tua dan anak-anak muda yang usianya muda ini bisa duduk bareng, bisa mendapatkan hikmah. Oke. Karena di sini ada dua kategori. Kalau yang bapak-bapak ini yang usianya sudah lumayan tua, memang beliau kapan hari saya tanya, walaupun gak semuanya, jenengan hadir di majelis taklim ini tujuannya apa gitu. Jawabannya singkat, ini Pak Herman, usia saya ini kan semakin tambah tua, saya ini cari sangu gitu ya. Loh, sangu buat apa? Ya nanti pada saat dikubur gak disiksa. Loh, yang nyiksa siapa? Malaikat. Loh, sampai tahu mati ta? Jari ini kan. Tidak apa-apa ya. Jadi untuk bicara kematian kita tidak harus mati ya. Mudah-mudahan yang sudah usia agak udur ini semakin hari semakin istiqomah dalam ketaatan ya. Pak Komar, jenengan usianya sudah 56 nggih. Harus hati-hati ya. Londa, saya nggak nakut-nakuti ya. Yang tua, yang sakit nggak mesti mati duluan ya. Cuma yang anak muda ini saya belum pernah nanya-nanya, hadir di majelis taklim ini sesungguhnya dalam hatinya, pikirannya ingin apa, ini saya belum tahu nggih. Mudah-mudahan nanti pada saat acara ini selesai bisa ngumpul, karena di majelis taklim ini ada dua kelompok anak muda. Jadi ketuanya ini Mas Rizky, Mas Fikri yang laki-laki, yang mbak-mbak ini Mbak Angelia. Jadi nanti untuk anak muda yang belum bergabung, ada namanya tim khidmat, yang tugasnya artinya bergabung itu untuk membantu kegiatan dakwah Al-Anwar ya. Membantu mas saja banyak, nanti di grup itu sudah dijelaskan. Oke. Pada malam hari ini seperti biasanya Ustadz Omar Syadat akan memberikan kajian terkait fikih dari kitab Al-Matnus Syarif
yang ditulis oleh Kiai Haji Syekhona Khalil. Untuk apa Ibn, ada pertanyaan? Ya mestinya jangan ya, artinya belum ada materi. Kalau nanya berarti nyalai adab nggih. Ya kita doakan nggih Pak Solati yang tiap hari Selasa tempat ini menjadi direlakan, mudah-mudahan untuk Pak Solati menjadi barokah untuk hidupnya nggih. Dan yang penting begini, saya kalau melihat Pak Freddy, kemudian Pak Bobi, kan setiap hari itu kan melayani di tim live streaming. Saya kalau ada orang melakukan aktivitas membantu, dalam batin saya selalu begini, mudah-mudahan beliau ada keikhlasan ya, supaya berbuah. Yang ngomong sendiri belum tentu ikhlas, tapi kan gak salah mendoakan orang supaya lebih ikhlas ya. Ikhlas itu sulit loh ya. Pernah gak selama ini ada tulisan pelatihan keikhlasan? Diklat keikhlasan gak ada nggih. Ya, yang tidak tahu mungkin Ustaz Sadat nanti akan ada apa ya, semacam buka pelatihan. Barang siapa ingin ikhlas bisa bergabung dengan kami ya. Kira-kira keikhlasan itu memungkinkan nggak Ustaz untuk dilatih? Bisa ya? Oh bisa ya. Mudah-mudahan nanti ada kajian terkait keikhlasan, karena bagaimanapun yang paling penting kehidupan itu kan nanti itu kan di akhirnya bukan mobil kita, bukan rumah kita, bukan istri cantik kita ya. Karena kasatma itu akan selesai. Yang ada adalah amalan yang itu mengantarkan kita di alam kubur ya. Ya. Sampai pernah mengalami di alam kubur? Tidak ada ya. Sudah ya. Kalau lebih panjang nanti Ustadz. Jadi kepada jamaah nanti sebelum apa tadi yang namanya Mahlul Qiyam ya? Sebelum Mahlul Qiyam ini ada sedikit nasihat dari Ustadz Omar Syadat dan nanti dilanjut oleh Ustadz Habib. Ustadz Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau itu profilnya seperti yang kapan hari loh, teman kita namanya siapa? Dari Malang? Mas Fahmi, persis. Jadi profilnya, kacamatanya, terus cara duduknya, saat pegang HP tangannya ya dua ya, dilibatkan dua-duanya. Enggak, orang tipologi seperti ini rata-rata sopan ya, dan seneng ilmu gaib ya. Kita nanti cek aja. Oke, monggo Ustaz. Monggo kita simak nasihat dari Ustaz. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak tapi suaranya sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gak jawab saya doakan jomblo umur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu, juga teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan sholawat, sebelum kita mahallul qiyam, ada sedikit nasihat yang akan saya sampaikan untuk kita semuanya sebagai penuntut ilmu. Disebutkan di dalam kitab Hidayatul Muta'allim bahwa hendaknya kita sebagai penuntut ilmu wajib memiliki niat. Jangan sampai kita hadir di majelis ini salah niat. Disebutkan di dalam kitab ini, la budda lit-talibi min niyati. Tidak boleh tidak bagi seorang penuntut ilmu untuk memiliki niat. Ai innamal a'malu binniyati, karena Nabi mengatakan di dalam hadis setiap amalan itu tergantung niat. Jadi kalau misalkan ada orang hadir ke majelis ilmu niatnya tidak benar atau salah, maka percuma kamu hadir di majelis ilmu. Makanya saya akan sampaikan untuk kita semuanya, terutama khusus untuk diri saya, karena terkadang orang yang berbicara itu salah niat.
Bisa saja saya ngomong seperti ini karena ingin disebut sebagai ustadz. Nah, kalau ada yang model seperti itu, yang akan dipanggil dulu, yang akan dimasukkan terlebih dahulu oleh Allah ke dalam neraka, orang yang model seperti itu. Makanya akan saya sampaikan, yang harus kita niatkan ketika kita hadir majelis ilmu, yang pertama adalah kita harus niat mencari ridha Allah. Kita hadir majelis ilmu, menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Jangan sampai kita hadir majelis ilmu seperti ini, majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat seperti ini, niatnya bukan selain itu. Cuma pengen nongkrong, cuma pengen ngumpul-ngumpul sama temen, cuma pengen teriak-teriak, hilang pahalanya. Eman. Makanya harus kita luruskan niat kita. Yang kedua, yang harus kita niatkan ketika kita hadir majelis ilmu, niatkan kita ini ingin menghidupkan agama. Karena apa? Kalau misalkan sudah umat Islam gak ada yang mau hadir majelis ilmu, gak ada yang mau mendengarkan nasihat, maka bisa saja Islam itu jadi punah. Bahkan Nabi mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Jadi kalau misalkan habis hadir dari majelis ilmu, mendapatkan ilmu, apa yang kita dapatkan itu share kepada temannya. Dan nge-share-nya itu gak harus dalam bentuk ucapan, gak harus dalam bentuk tatap muka. Bisa lewat status WA, bisa lewat status Facebook, bisa Instagram. Meskipun satu patah dua patah kata, kalau ternyata orang yang melihat, yang membaca, dia mengamalkan, maka kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sesuatu kepada kebaikan dan orang lain itu mengikuti kebaikan, dapat pahala seperti itu. Kita tidur-tiduran, orang lain mengamalkan, kita dapat pahala padahal kita lagi tidur. Share apa yang disampaikan, misalkan hadir dalam majelis, dapat nasihat, update statusnya. Ustadz, gak ada yang baca. Gak apa-apa, gak ada yang baca. Yang baca malaikat dan Allah. Dan itu akan jadi saksi. Daripada kita update status yang gak penting, lagi BAB, update status, lagi BAB nih, apa manfaatnya? Aduh, gak keluar-keluar nih, apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Panjang banget, apa yang panjang? Cari sing manfaat. Tinggal bilang gini aja di dalam status, hujan gak hujan tetap ngaji. Orang yang baca kemudian dia hadir dapat pahala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu dua. Yang pertama mencari ridha Allah, yang kedua apa tadi? Menghidupkan agama Islam, dan yang ketiga adalah ketika kita hadir majelis ilmu, niatkan kita ini ingin menghilangkan kebodohan. Karena dengan hadir majelis ilmu, yang awalnya kita tidak tahu jadi tahu, yang awalnya kita nggak tahu bagaimana cara sholat jadi tahu bagaimana cara sholat. Percuma kita rajin zikir, rajin sholawat, sholatnya salah. Percuma juga kita rajin sholat tapi nggak mau sholawatan, nggak mau zikir. Percuma, harus imbang. Zikir rajin, sholawat rajin, sholat harus benar. Ulama mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Percuma kita hadir majelis tapi nggak dapat ilmu karena kita nggak serius ketika hadir. Bahkan dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, banyak orang yang hadir ke majelis-majelis ilmu mulai dari pagi sampai sore dia pulang, tetapi ketika pulang dia itu nggak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Ketika hadir majelis ilmu nggak punya adab, nggak punya akhlak. Apalagi ini adalah majelis sholawat, majelis zikir, juga majelis ilmu. Insya Allah Nabi SAW menyaksikan ini. Ngelihat anak muda yang tua ngumpul bareng, sholawat bareng, insya Allah Nabi tersenyum. Tetapi ketika Nabi sudah tersenyum, melihat ada yang tidak memperhatikan akhlak dalam majelis ilmu, pasti Nabi kecewa. Coba bayangkan gimana kalau seandainya Nabi kecewa melihat kita. Ayo kita luruskan niat kita. Ya, yang pertama semata-mata kita hadir ini untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, untuk menghidupkan agama Islam. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Dan jangan sampai kita hadir di majelis ilmu ini hanya ingin mendapatkan harta,
belajar ilmu, kemudian punya ilmu, dia berceramah, ingin mendapatkan amplop dan lain sebagainya, itu dosa besar. Ya. Makanya saya pernah menyampaikan di majelis Al-Anwar bahwa kalau ada ustadz yang berceramah, dia mengharapkan bayaran, mengharapkan amplop, maka dosa besar ustadznya itu. Tetapi sebaliknya, kalau ada jamaah mengundang ustadz gak ngasih amplop, dosanya jauh lebih besar. Makanya biar ustadznya gak dosa, biar ustadznya ikhlas, kalau ngundang ustadz siapkan amplopnya, ya, harus imbang. Woi, katanya ustadz itu harus ikhlas. Lalu apa ya, kamu kok gak menyiapkan amplop, ngundang-ngundang gak sopan gitu kan? Kalau saya gak butuh amplop untuk isinya. Bukan isinya, Jumlahnya kalau Pak Herman ini memang matre ini. Ya gini-gini ini matre ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan sampai kita hadir mencari ilmu, menuntut ilmu cuma pengen dapatkan harta. Tapi jadikan hadirnya kita ke majelis ilmu ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah memberikan nikmat berupa kesehatan, saya pakai kesehatan ini untuk ibadah kepada Allah. Bahkan kalau misalkan kita bisa buang angin, wajib kita syukuri. Loh, coba bayangkan orang yang habis operasi, yang ditunggu-tunggu apa? Bisa buang angin. Kalau sudah berhasil buang angin, operasinya berarti lancar. Kalau nggak bisa buang angin, operasi ulang. Orang yang sakit perut, kembung perutnya, gak bisa buang angin, tambah kembung. Coba lihat perutnya Pak Herman. Enggak, kalau Pak Herman enggak kan? Standar. Sispek. Ya, yang pengen lihat bentuk sispek ya lihat. Tapi bohong. Ya, nyampe mana tadi? Sampai perut. Kok nyampe perut? Buang angin, ya. Jadi bisa apapun itu harus disyukuri. Terus berikutnya, jangan sampai kita hadir majelis ilmu cuma ingin mendapatkan penghormatan dari pejabat. Sudah menuntut ilmu, alim, pinter, ternyata menjilat kepada pejabat-pejabat yang gak bertanggung jawab. Itu gak boleh juga. Jadi datang ke majelis ilmu, niatkan kita untuk semata-mata karena Allah. Orang yang niatnya semata-mata karena Allah, ketika dia dipuji tidak akan besar kepala, ketika dihina gak akan minder. Itu contohnya orang ikhlas, gak akan pengaruh kanan kiri. Tetapi kalau dia gak ikhlas, orang gak ikhlas itu lawannya adalah riya, pengen mendapatkan pujian dari orang lain. Dan kalau sudah dipuji oleh orang lain, dia itu akan senang. Masya Allah, akhirnya saya dipuji. Dan cirinya orang yang ikhlas itu, ketika dia tidak dipuji, dia santai aja. Sebaliknya kalau orang yang gak ikhlas, ketika dia tidak mendapatkan pujian, dia itu kecewa. Makanya saya pernah ceritakan dulu, ada sebuah kisah, ada beberapa orang namanya Ali dan Umar. Yang Ali ini orangnya ikhlas sekali. Yang Umar ternyata dia itu orangnya perhitungan. Setiap melakukan sesuatu pengen dapat balasan. Suatu ketika si Ali itu lewat di sebuah pasar, ternyata melihat orang jualan singkong. Teringat di pikirannya Ali, wah ini singkong bagus kayaknya kalau dikasih ke guru saya. Dibeli singkong itu, diantar ke rumah gurunya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Oh kamu Li, ya silakan masuk, silakan masuk. Ada apa? Ada katanya Kiai. Si Ali mengatakan, ini Pak Kiai, kebetulan saya tadi lewat pasar melihat singkong, saya teringat Pak Kiai, ini saya hadiahkan untuk Kiai. Si Ali ini ikhlas ngasihnya. Karena balasan dari ikhlas ini, Pak Kiainya ternyata berbisik kepada istrinya, Umi, di dapur ada apa? Uminya menjawab, ada kambing Pak Kiai. Gimana? Tolong kambingnya kasihkan kepada Ali sebagai balasannya. Ternyata apa? Ali ngasih singkong, dapat apa? Jawabannya masih sepi ini. Ali ngasih singkong, dapat Ali.
Pulang Ali membawa kambing, ketemu sama Umar. Ali, dapat dari mana kamu kambing itu? Oh, saya tadi beli singkong, saya kasih Pak Kiai, sama Pak Kiai dikasih kambing. Umar langsung mikir, wah, ngasih singkong saja sudah dapat kambing. Gimana kalau saya ngasih duren, pasti dikasih sapi. Datang, gak ikhlas sudah muncul. Berangkat si Umar ke pasar membeli duren, datang ke Pak Kiai. Pak Kiai, ini untuk Pak Kiai duren. Tadi kebetulan saya lewat pasar. Oh, terima kasih. Manggil lagi Pak Kiainya, Umi, sini di dapur ada apa? Sudah nggak ada apa-apa. Kambing sudah habis. Terus yang ada apa? Singkong. Nah, akhirnya apa? Si Umar, si Ali ngasih singkong dapat kambing, si Umar ngasih duren dapat singkong. Kecewa enggak kira-kira kayak gitu? Ya kecewa. Kenapa? Karena mengharapkan balasan. Nah itu gambarannya orang ikhlas. Gambarannya orang ikhlas lagi, ketika dia itu ikhlas melakukan sesuatu, dia tidak akan pernah mengatakan kata ikhlas dari mulutnya. Ibarat surat Al-Ikhlas. Update status harusnya kayak gitu. Ikhlas itu ibaratnya surat Al-Ikhlas. Gitu. Ada yang baca. Maksudnya apa? Gitu. Ya kan nggak apa-apa. Harusnya gitu. Ada yang baca meskipun gak dibales, gak di like, gak di subscribe, komen apa saja wes, tetap dapat pahala selama yang kita share itu kebaikan. Tetapi kalau kita nge-share yang gak baik, misalkan yang perempuan-perempuan, mbak-mbak pernah nge-share foto yang gak pakai jilbab, membuka aurat, selama foto itu masih ada di dalam media sosial, maka itu akan menuntut nanti di hari kiamat, melaknat nanti di hari kiamat, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya sama kayak laki-laki kalau membuka aurat, auratnya laki-laki dari mana ke mana? Perut ke bawah. Dari mana? Ada yang tahu? Pusar ke lutut. Kalau ada orang sholat cuma pakai handuk nutupi pusar dan lutut, sholatnya sah apa enggak? Hah? Sah tapi gila ya. Sholat jamaah kok pakai anduk kan gitu kan? Harus tahu. Sah kalau ditanya sahnya sah. Tetapi akhlaknya itu yang kurang. Ya. Jadi sekali lagi hadir majelis, luruskan niat bukan untuk siapa-siapa, tetapi kita hadir majelis karena ingin mendapatkan ridho Allah. Semata-mata karena Allah. Ada seorang wali wanita tapi namanya Rabi'atul Adawiyah. Suatu ketika Rabi'atul Adawiyah itu membawa di tangan kanannya api, di tangan kirinya membawa air satu timba. Ditanya sama orang-orang, loh Rabi'atul Adawiyah ini sudah kumat gilanya. Wahai Rabi'atul Adawiyah, kenapa kamu kok memegang di tangan kananmu api, di tangan kirinya air? Apa maksudmu? Kok kayak orang gila? Jawabannya Rabi'atul Adawiyah, seandainya saya diizinkan oleh Allah dengan api ini, aku ingin membakar surga. Seandainya diizinkan oleh Allah dengan air ini, aku akan mematikan api neraka. Apa maksudnya itu? Maksudnya supaya ketika kita beramal bukan karena ingin masuk surga, bukan pula karena takut neraka, tapi apa? Untuk Allah. Jelas semuanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, berikutnya nanti akan ada nasihat 10 menit dari Ustadz Afif ya. Didengarkan baik-baik. Kemudian setelah itu kita mahallul qiyam. Apa? Hah? Fahmi? Mana? Lu ada tak? Mana? Ada Mas Fahmi? Iya tak? Suruh geger aja. Mana Mas Fahmi? Iya tak? Mas Fahmi? Saya coba. Ada yang namanya Mas Fahmi? Dari Malang. Mana orangnya? Ini coba. Iya iya. Atau sudah ganti nama? Maju ya? Makanya nggak berdiri-berdiri. Mas Fahmi? Hah? Iya tak? Mas Fahmi berdiri? Iya tak? Suruh berdiri berapa? Mana orangnya? Oh, iya. Ini. Oh. Oh, taras. Hah?
Ini Sini. Loh, dipanggil. Mas Wahmi, oh nggak pakai kacamata. Pakai kacamata. Pantesan kok beda. Aku tak rasakan. Hah? Kok menghilang? Mana kacamatanya? Nggak pamit, nggak apa? Nggak sopan ini. Iya. Harusnya pamit. Gurunya kok sampai WA nggak dibales, ya? Hah? Di chatting di Facebook nggak dibales atau nggak punya kuota? Ngomong. Nanti Pak Herman yang belikan. Ya, di mana? Dari mana? Dari Malang, Ustaz. Ya, ya wis tahu. Malang, Jawa Timur. Kok menghilang gitu loh? Malang Jawa Timur, paham ya. Pondoknya udah ada santrinya, Ustaz. Gak bisa balik berarti? Hah? Sudah di sana aja. Di sana terus berarti? Insyaallah. Sampai kiamat. Sampai kiamat. Ya, duduk situ. Kangen saya lama. Enggak, duduk situ, duduk situ. Heeh. Soalnya menghilang nanti tanggung jawab, harus mijit 10 menit ya. Iya. Mau enak aja menghilang tanpa pamit ya. Perasaan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sekarang kita dengarkan nasihat dari Ustadz Afif. Ustadz Afif ini lebih muda dari saya, tapi ngajari saya. Ngajari bahasa Arab saya, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang bel aja lah. Satu jadi satu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus Fadilatul Ustadz Anwar Musyaddad yang saya hormati, saya taati, saya harapkan berkah doanya, dan tak lupa kepada semua anggota Majelis Al-Anwar, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu, semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul, bermuajah, bertemu, bermajlis dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pada kondisi yang saat ini, di tengah-tengah pandemi ini, kita selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, teman-teman kita, saudara sanak kerabat kita. Mudah-mudahan semuanya kita doakan dari sini, semuanya diberikan kesehatan, ridho, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para jamaah hadirin wal hadirat sekalian, insyaallah saya di sini sekedar apa ya, sharing saja nggih. Gitu. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu pas waktu saya bertemu sama Fadilatul Ustadz Anwar dulu itu. Jadi alhamdulillah kita dulu dipertemukan oleh Allah di Wage ya. Waktu itu saya dari Gresik diutus oleh Ustadz Mukhrajin dari Surabaya untuk mendampingi Kiai Haji Dawa Mu'alim, yang beliau adalah pencetus metode Al-Mu'alim, metode cepat baca kitab gitu
ya, metode instan untuk baca kitab kuning gitu atau memahami gramatikal Arabik gitu. Kemudian itu saya mendampingi beliau, kemudian Al Ustadz Anwar ikut belajar di sana dan kita belajar bareng sebenarnya. Jadi tidak kok saya menggurui beliau, enggak, tapi insya Allah beliau lebih alim dari saya ya. Cuman kita waktu itu belajar bareng dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipertemukan Allah lagi. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah. Rajulun tahabba fillah wa tafarraqa fillah gitu. Jadi tidak pertemuan saya dengan Ustadz Anwar saja, tetapi pertemuan saya dengan panjenengan sedoyo. Mudah-mudahan digolongkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah dalam satu golongan, yang mana golongan ini nanti akan diberikan Allah tempat berteduh, di mana hari yang tidak ada tempat berteduh, yaitu ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika itu diriwayatkan matahari itu berada di atas kepala kita. Kemudian banyak orang sekali banjir berkeringat, dan ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, dikasih tempat untuk berteduh, nyaman, sejuk. Yang lain kepanasan, tapi 7 golongan itu terasa nyaman dan sejuk. Salah satunya adalah seorang laki-laki atau perempuan atau umatnya Nabi Muhammad, ya saya umumkan saja, umatnya Nabi Muhammad yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah gitu. Bertemu tidak karena harta dunia, tidak karena jabatan pangkat duniawi, tetapi hanya karena Allah. Seperti kita, pertemuan kita di majelis taklim ini, insya Allah pertemuan kita dicatat oleh Allah yang pertemuan fillah, lillah. Okay. Kemudian kita berpisah, sudah selesai majelis taklim, kita berpisah juga lillah. Tidak ada embel-embel napa jenenge nyon sewu nggih, mboten enten embel-embel amplop atau apa gitu kan. Nah, insya Allah kalau pertemuan kita seperti itu, kita termasuk golongan yang dilindungi oleh Allah di hari yang mana tidak ada manfaatnya suatu harta dan anak-anak. Yauma la yanfa'u malu wala banun, disebutkan dalam Al-Quran ayatnya seperti itu. Hari yang tidak berguna lagi harta dan anak-anak, sudah tidak ada berguna lagi. Tetapi yang berguna adalah amal-amal kebaikan kita. Amal-amal kebaikan kita selama di dunia itu nanti yang akan membersamai kita, yang akan mengisi timbangan-timbangan kita, sehingga kita mendapatkan kitab buku catatan amal dengan tangan kanan, dan kita menjalani hisab dengan hisabai yasira, hisab yang ringan, sehingga kita dapat mudahnya masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Gitu ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam suatu majelis ilmu, malaikat ketika panjenengan sedoyo itu dari rumah berangkat ke sini, hujan gak hujan tetap ngaji, hujan gak hujan tetap hadir. Itu malaikat menebarkan sayap-sayapnya melindungi panjenengan, meridhoi panjenengan. Kalau panjenengan itu di tengah-tengah jalan kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka panjenengan sedoyo dicatat oleh Allah sebagai orang yang matinya mati syahid. Masya Allah, sangat mulianya nggih. Ini kalau mencari ilmu agama itu seperti itu, mulianya itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkannya pintu untuk masuk ke dalam surga. Maka insya Allah panjenengan sedoyo hadir di majelis ini tidak ada ruginya. Dan dalam hadis lain diriwayatkan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dijadikan orang yang baik, maka orang tersebut akan difahamkan Allah dalam agama. Maka secara tidak langsung kita dapat memahami agama, maka kita harus mencari ilmu, ngaji seperti ini, hadir di majelis-majelis ilmu, majelis sholawat, zikir. Insya Allah berkahnya luar biasa. Malaikat mendoakan kita semua. Insya Allah berkahnya luar biasa. Hadirin wal hadirat, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, nggih. Ini ada pertanyaan gitu tahu Ustaz? Nggak usah, nggih. Nggak usah. Jadi kalau tanya-tanya itu ke Ustadz saja, ke Ustadz Anwar saja, karena beliau lebih alim daripada saya dalam spesialis fikih. Insya Allah beliau lebih alim gitu. Sekian nggih dari saya. Pesan saya, jangan bosan-bosan untuk menghadiri majelis-majelis taklim seperti ini. Jadi hujan gak hujan tetap ngaji. Kemudian jargonnya adalah ngaji, ngaji, ngaji gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا فتحنا فتحا